yang setia. Tiada yang lain selain Engkau yang ku sembah seumur hidupku. Yesus, ku tinggikan namamu selalu, selamatkan hidupku. Yesus, ku muliakan namamu selalu yang menolong hidupku. Haleluya, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat datang di GGI Hope Family Jakarta. Mari bersama-sama kita akan beribadah, memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Kami juga menyapa setiap jemaat Tuhan yang live streaming beribadah dari awal sampai akhir. Mari bersama-sama kita bawa pujian-pujian kita yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kita bawa hati kita yang mau merendah dan juga menyembah serta memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita akan memulai ibadah kita dengan tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan hidup di hari ini Tuhan. Kami boleh menarik nafas kehidupan kami yang baru di hari ini. Engkau melingkupi kami, menaungi kami, sehingga tidak ada satupun dari antara kami yang tercuri, terambil, ataupun terhilang oleh si jahat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Memasuki bulan yang baru, minggu yang baru, awalan yang baru, kami percaya ada pengharapan yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Setiap sakit penyakit kami pun hari ini sudah sembuh. Kami dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa maut, kuasa setan dan iblis kami patahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, tidak berkuasa atas tempat ini. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Jamah satu persatu dari antara kami Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi atas kami. Setiap keterikatan kami pun Engkau lepaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati pula Tuhan Yesus hamba-Mu yang terkasih, gembala sidang kami yang terkasih, Bapak Pendeta Haryanto Simanjuntak bersama dengan istri serta seluruh tim yang melayani dan juga keluarga besarnya diberkati Tuhan Yesus Kristus. Tidak kekurangan apapun, dan dalam pelayanannya Tuhan pakai luar biasa, berikan ekstra mujizat, ekstra kuasa, umur yang panjang dalam melayani-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kini kami datang dengan penuh kerinduan hati kami untuk menaikkan sembah syukur kami atas apa yang telah Engkau perbuat dalam kehidupan kami. Tabiskan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan juga kami mengucap syukur. Jemaat yang dikasih Tuhan yang siap menyembah Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Terima kasih ya Bapak. Ini kerinduan kami untuk terus bernaung di bawah kayu salib-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kerinduan kami hari ini dan untuk seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami percaya hari ini lawatan-Mu telah terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyenangkan-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam
Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ini kesungguhan hati kami Tuhan Yesus. Kami mau menyenangkan-Mu lebih sungguh Tuhan. Menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam mengenal-Mu, Bapakku pintar. Layakkan kami sekali ya Tuhan. Merindukan Tuhan, Engkau merindukan untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak mau lagi Tuhan membukakan hati Engkau Tuhan, atau tiap umat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarkan kami selalu tenggelam di dalam bait-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menikmati bait-Mu. Suaramu untuk Tuhan Yesus, katakan bertemu muka dengan muka, hanya dengan Tuhan Yesus. Cuma Tuhan saja katakan bertemu muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Aku rindukan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, lebih kuat lagi kita sembah Dia. Katakan bertemu muka, bertemu muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Kami mau diam dalam bait-Mu Tuhan. Diam dalam bait-Mu. Kami mau berdiam di dalam bait-Mu Tuhan. Diam dalam kami sembahkan, sebab Engkau yang layak
segenap hati kami menyenangkan-Mu. Biar kami tenggelam dalam bait-Mu. Haleluya. Sungguh besar Engkau Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami. Oh, haleluya. Jangan kami terangkan kepadamu tanda kami bersyukur memilikimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami naikkan setiap syukur kami hanya kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami. Engkau dengar setiap doa-doa kami Tuhan. Telingamu tak kurang panjang untuk mendengar setiap seruan doa kami Tuhan. Dan tanganmu tak pernah kurang panjang untuk menolong setiap kami Tuhan. Lawat kami. Glory bagi namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih dalam lagi. Dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Cuma Tuhan saja angkat suaramu katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Lebih kuat lagi kita sembah Dia, katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan kami Tuhan, hanya itu kerinduanku. Dengan yakin percaya kami nyatakan, hanya itu kerinduanku. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberikan kesempatan demi kesempatan bagi kami untuk menaikkan penyembahan kami kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami tahu di dunia ini tak ada satupun yang dapat melukiskan kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah lidah bibir kami untuk terus meninggikan nama-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan, menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kini kami mau lebih dalam lagi, mau meninggikan
memujikan namamu Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuji dan disembah. Glory bagi namamu Tuhan Yesus. Hanya di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa dan juga kami mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jumpai kanan kiri, kasih tos yang terbaik. Katakan mari memuji Tuhan. Haleluya. Mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi katakan kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sing Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Dengan penuh sukacita kita bawa pujian ini yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang kepadanya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Nyanyikan Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Biar musik memuji Tuhan. Sama-sama tepuk tangan di atas kepalamu. Ini pujian kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan Yesus, karena Engkau satu-satunya yang layak kami puji dan kami sembah. Jemaat Tuhan yang bersuka di rumah Tuhan, mari bersama-sama angkat suaramu untuk Tuhan Yesus. Katakan Gloria bersama-sama. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria, puji-Nya, puji-Nya. Gloria, puji-Nya. Gloria. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Siapa yang setuju Tuhan Yesus adalah juru selamat kita? Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Katakan kepada kanan, kiri, depan, belakang, mari kita lanjutkan memuji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, mari kita lanjutkan memuji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara dan saudariku pasti tahu lagu ini. Sama-sama kita nyanyikan dan penuh hormat kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus.
pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sorak-sorai bagi Dia. Mari bersama-sama kita pujikan. Langit bumi dan pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Kita puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Jemaat Tuhan saja katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Bersama dengan singa kita pujikan haleluya. Haleluya, amin. 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 Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Puji Tuhan. Sudah lelah atau belum? Belum lelah? Puji Tuhan. Mari sama-sama kita sambil menenangkan diri kita di dalam hadirat Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa, kita siapkan hati kita, diri kita untuk menerima santapan firman yang terbaik pada sore hari ini. Kita buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena sampai detik ini Engkau tak sekali-kali pun meninggalkan kami. Hanya ada satu hal yang kami rindukan Tuhan Yesus, yaitu untuk lebih dalam lagi mengenal, lebih dalam lagi mengasihi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya keselamatan kami hanya ada di dalam Engkau. Dan kami percaya segala sesuatu hal pun yang tidak mungkin bagi kami, semuanya mungkin bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bentuk kami, ubah kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati seorang hamba, seorang murid yang mau ditegur dan juga diajar oleh kebenaran firman-Mu. Tepiskanlah segala keegoisan kami, amarah kami Tuhan. Biarlah kami kusyuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau Alfa dan Omega, awal dan akhir dari segalanya. Dunia boleh berubah, namun firman Tuhan tetap tinggal sama, tak pernah berubah untuk mengasihi kami, menaungi kami, melingkupi kami, dan menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan juga kami ucap syukur. Yang siap menerima firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman. Selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari bersama-sama kita bagi beri sambutan firman Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu Tuhan, ku mengasihimu, ku mengasihimu Tuhan, ku mengasihimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur buat hari ini. Kami kembali boleh ada di rumah-Mu ya Tuhan. Kami masih punya kehidupan hari ini. Kami masih punya kekuatan hari ini. Ada banyak kesanggupan yang Tuhan berikan buat kami sampai hari ini. Bahkan ada banyak kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan taruh di dalam hati dan hidup kami. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Yesus. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu menyertai kami. Kemanapun kami melangkah, dimanapun kami berada, Tuhan selalu tidak pernah tinggalkan kami.
Terima kasih Yesus buat hari ini. Kami sungguh bersuka cita di dalam Engkau. Kami bersyukur kami bisa naikkan pujian kepadamu hari ini, menaikkan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Bahkan sebentar kami akan kembali belajar firman Tuhan. Biarlah hatimu sungguh-sungguh ditaruh di hati kami masing-masing, hingga firman yang kami akan dengar sebentar menjadi firman yang hidup, firman yang kami bisa tangkap dengan jelas. Kami bisa memahami dengan baik setiap pesan Tuhan di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Urapi hambamu, urapi juga jemaat Tuhan. Maka setiap kami yang menyaksikan siaran ini, Tuhan, semua kami diberkati oleh Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar hari ini menjadi firman yang hidup, firman yang berkuasa, yang menuntun segala kehidupan kami hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan berkati kita. Amin. Saudara, bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya sebenarnya agak melo hari ini karena memang saya sangat banget bersyukur akhirnya saya bisa bicara lagi. Karena memang puji Tuhan di jadwal memang tidak saya bicara dalam minggu yang berikutnya, minggu berikutnya. Saya bahkan seharusnya saya sampai ragu untuk bicara di minggu pertama di bulan Juli. Tapi puji Tuhan, Tuhan sungguh baik. Amin. Tuhan kembalikan suara saya sampai saya bisa kembali bisa bicara. Haleluya. Amin. Jadi saya lagi on fire nih. Kondisi fisik boleh lemah, tapi roh saya lagi on fire nih. Amin. Jadi saudara siap dengar firman Tuhan? Bilang sebelah dulu, nggak boleh ngantuk ya. Soalnya gembalanya lagi on fire nih. Pokoknya kalau ngantuk saya samperin nih. Saya samperin terus saya bilang selamat hari Minggu. Amin. Saya nggak marahin. Ngapain saya marahin? Nggak, tenang, semua baik. Amin. Saudara, kalau ingat di bulan lalu atau bulan berapa saya juga lupa. Saya harus buka juga file saya. Kita pernah belajar kalau nggak salah. Saudara pasti ingat lah. Saya pernah singgung tentang zona yang nyaman. Betul ya? Ingat ya? Zona nyaman. Karena banyak orang Kristen akhirnya ada di posisi zona nyaman. Dia pikir dia udah melayani, dia beribadah, ikut Tuhan. Tapi sesungguhnya zona dia adalah zona yang nyaman. Sehingga dia nggak mau berubah. Tuhan suruh dia berubah, nggak mau berubah. Karena dia tahu kalau berubah pasti ada tantangan berikutnya. Ada resiko-resiko yang dihadapi. Sehingga dia terus menerus ada di posisi yang sama. Tapi hidupnya berubah? Enggak juga. Begitu-gitu aja. Jadi Kristen pohon Natal, kapal selam, ya begitu-gitu aja tuh. Begitu-gitu aja. Nanti kalau udah mau Natal, apalagi bicara baju Natal, sepakat sama semuanya tim, nanti cuma gara-gara warna sedikit aja beda, ribut. Tuh, itu dia tuh. Nggak ada yang berubah. Terus nanti bilang, biasa Pak Pendeta, konflik Natal tuh begitu. Terus dihubungkan dengan ayat-ayat di Natal, kan biasa. Wah, ada orang-orang yang nggak setuju Yesus hadir gitu. Itu terus yang dijadi patokan. Makanya kalau Natal ribut panitia, hal yang wajar. Karena dulu Alkitab pernah bilang gitu. Sejak kapan gitu? Ini orang salah nih. Ini salah baca Alkitab nih. Masa setiap Natal kita harus ada konflik? Itu udah ada yang keliru, betul nggak? Tapi senang di zona itu. Terus dibawa nggak ada konflik, aneh buat dia. Nggak seru nih. Kalau ada ke tim yang selalu solid, yang kayaknya semua saling mengerti, nggak seru nih, nggak seru katanya. Pengennya apa? Pengennya kalau bisa ada gesekan, pengennya kalau bisa ada yang tersinggung, ada yang kecewa. Paling senang tuh kalau bisa ada orang yang lompat dari gereja ini keluar ke gereja yang lain. Karena itu yang sesuatu yang buat mereka yang kayaknya nyaman. Tapi hari ini Tuhan terus menerus bicara buat kita, jangan pernah ada di zona yang nyaman. Hari ini engkau selamat. Hari ini engkau terima anugerah Tuhan yang besar. Amin. Hari ini mungkin kau diberkati Tuhan. Banyak hal Tuhan sudah perbuat dalam hidupmu. Tapi jangan tinggal di zona yang nyaman. Karena Tuhan gak pernah mau menjadikan kita ada di posisi itu. Dia selalu punya rencana yang sejak semula dia jadikan yang terbaik dalam hidup saya, saudara. Dan dia mau terus kita bergerak. Amin.
Kalau kita bergerak, saudara bayangkan kalau setiap hari saudara bergerak, pasti banyak hal saudara bisa alami banyak hal yang berbeda. Betul ya? Bergerak ke Bogor, bergerak ke Bandung, bergerak ke Sukabumi, pasti saudara lihat tuh banyak aja yang berubah. Saya ikutin tuh blognya gubernur sebelah ya. Dia bergerak terus. Saya lihat iya, dia aja bergerak kayak begitu banyak hal yang dia harus lewati, dia harus hadapi, sesuatu yang selalu saja berubah di lapangan. Nah, Tuhan mau gitu tuh. Jadi jangan takut kalau nanti waktu kita melangkah ada tantangan, ada kesulitan, bahkan sakit penyakit, nanti kita akan belajar. Tuhan nggak apa-apa, terus saja melangkah. Terus saja melangkah. Saya tadi sangat diberkati dengan kesaksian anak muda di tempat ini. Tadi kita jam 1 ada ibadah. Dia bilang terus aja melangkah, terus saja bergerak. Walaupun mungkin kayaknya ada saja tantangan, ada saja sepertinya yang mau menghambat dia untuk melangkah, tapi dia bergerak aja. Dia coba terus nothing tulus bergerak saja. Toh juga dia percaya Tuhan punya masa depan dalam hidupnya. Amin. Lukas 9 ayat 1 sampai 2 kita akan belajar. Judul kita khotbah hari ini, tema kita hari ini, dipanggil dan diutus. Lukas 9 ayat 1 sampai 2. Mari kita baca sama-sama ayat ini dengan cepat. 1, 2 dan 3. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai apa? Setan-setan, dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Taruh dulu. Tuhan panggil, Tuhan utus kita, dia berikan apa? Kuasa. Ada tenaga yang luar biasa kepada saya dan saudara. Untuk apa? Oh, setan tuh diusir. Amin. Kalau saudara punya kuasa, gak usah panggil pendeta lagi. Setan tengking aja udah. Gak usah bangunin saya jam 12 malam. Udah doain aja orang kalian punya kuasa kok. Amin. Bukan cuma pendeta yang punya kuasa. Coba bilang, kamu punya kuasa ternyata loh. Ya kan? Tapi jangan dikit-dikit tengking orang. Yang aneh dikit, dalam nama Yesus pergi setan. Jangan. Nggak taunya itu orang baik, disengking setan lagi dia. Kelakuannya yang setan, bukan setan dia. Amin. Kelakuan yang perlu diinjili. Amin. Dimenangkan, dinasihatin, biar dia tinggalkan kelakuan yang setan. Tapi jangan tengking dalam nama Yesus, lu setan keluar. Dia keluar nanti. Bukan setan yang keluar, dia yang keluar. Ayat kedua. Dan ia apa? Mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Dan saya suka tuh ayatnya diulang lagi lah itu. Beritakan kerajaan Allah, sembuhkan orang. Amin. Beritakan kerajaan Allah, sembuhkan orang. Di awal dia bilang usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Amin. Beritakan kerajaan Allah, sembuhkan orang. Amin. Saudara, dalam panggilan pertama, kita mau belajar dulu deh. Dalam panggilan pertama, waktu Yesus panggil murid-murid, kan dia jumpai satu persatu, betul ya? Ada yang punya pekerjaan A, punya pekerjaan B, berbeda-beda lah. Mungkin dia ketemu di kantor Bank Indonesia, dia ketemu lagi jadi dagang, dia ketemu apa mungkin ada orang yang kerjanya apa ya? Bukan tukang tipu lah, yang pekerjaannya semua halal. Ada yang jadi masih relevan ya, nelayan, masih relevan lah ya, kan masih ada nelayan, mungkin dia petani. Terus Tuhan panggil, dia kumpulkan jadi 12 murid. Amin. Tahu ceritanya ya? Tuhan Yesus panggil dari segala mereka punya profesi, sekarang jadi murid. Dan saat mereka jadi murid bersama-sama dengan Tuhan, yang gurunya itu adalah Yesus, mereka terus berjalan, bergerak. Dalam banyak perjalanan, murid-murid lihat. Mereka lihat, oh, dia lakukan mujizat. Dia lakukan mujizat. Dia buat mujizat. Dia buat mujizat. Itu terus mereka lihat. Yesus buat mujizat. Amin. Saya pelan-pelan di sini ya, biar kita bisa belajar nih. Waktu Yesus pertama kali panggil, ini hal yang menarik nih. Biasanya kan menarik loh. Bayangkan kalau saudara saya panggil, terus yuk kita lakukan pekerjaan Tuhan. Wah, pokoknya besar nih proyeknya. Saudara ikuti saya. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus jadi mujizat. Terus waktu saudara saksikan itu, saudara pasti gini, wih, ayo ikut aja yuk, ikut. Wah, pokoknya happy nih. Bikin secara langsung. Wih, kalau zaman sekarang kan gitu kan. Pasti wah, foto, dokumentasi semuanya dibuat. Karena mereka begitu happy melihat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan. Situasi hari itu situasi yang sangat menyenangkan. Betul nggak ya? Menyenangkan nggak? Oh, senang banget. Baik kalau kita jalan gitu, tiba-tiba saya selalu bilang,
jalan ini bagus, yuk kita lewat, bagus. Yuk kita masuk rumah makan. Tiba-tiba kita disodorin menu, terus orang bilang, Pak ada yang memberkati. Pasti saudara akan bilang, enak nih ke Pak Haryanto, ikut terus ya. Senang terus ini. Selalu senang ikut Tuhan. Pokoknya nggak ada salib nih pokoknya. Senang terus. Itu yang dialami oleh murid-murid. Saudara, kalau saudara dipanggil sama pemimpin yang hebat di negeri ini, terus masuk di dalam camp, kan lagi tren tuh ya, dilatih pejabat-pejabat, masuk dalam camp, mereka dilatih, dikasih sesuatu yang pengarahan, sehingga mereka nanti balik ke daerah asal-asalnya, mereka bisa bekerja dengan maksimal. Mereka bangga. Mereka bangga, ditetapkan, dilantik, bahkan cuma jadi staf khusus aja bangganya luar biasa. Satu keluarga dibawa, mungkin jam 4 pagi istrinya udah salon, bikin gundukan di sini. Itu baru staf khusus. Lihat tuh, karena bangga masuk istana. Saudara bangga nggak? Saya aja bangga loh kalau dipanggil suatu saat sama Presiden Pak Haryanto, coba jadi ini ya staf khusus keagamaan. Saya bangga banget mas itu. Terus saya bilang lah, Adit, Pak Yusak, teruskan pengembalaan ya. Saya udah staf khusus. Kayaknya lebih keren di sini nih. Loh, saya bangga loh, betul nggak? Sorry, sibuk jadwal. Nanti nggak sempat mengembalakan daripada nanti jemaat jadi keteter. Nanti saya dosa lagi. Pak Yusak yang terusin ya, sama timnya, ada Bu Meli, Adit, yuk terus yuk. Ayo layani Tuhan. Saya di sini aja, staf khusus. Bangga banget saya pasti, betul nggak? Saya cerita kemana-mana. Itu urusan sama dunia. Coba bayangkan kalau Tuhan panggil kita berikutnya. Seharusnya kita juga bangga. Amin. Jadi waktu saudara dan saya pertama kali alami pemulihan dari Tuhan, alami jamahan Tuhan, betul nggak ya? Ada orang-orang yang diselamatkan. Dulu nggak percaya sama Yesus, sekarang percaya sama Yesus. Terus hati kita senang, hati kita sukacita, dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Apalagi waktu kita alami keluarga kita dipulihkan, anak-anak kita kayaknya terus dipulihkan Tuhan, sakit penyakit kita pun disembuhkan oleh Tuhan. Luar biasa Yesus. Mulai hari ini saya percaya nama Yesus. Maka kita pasti senang untuk mengikut Tuhan. Tapi itu masih panggilan yang pertama. Amin. Banyak orang Kristen suka saksikan yang itu terus sampai mungkin nanti dia datang. Dia pikir itu panggilan yang paling hebat. Ternyata itu cuma panggilan pertama. Amin. Ada panggilan berikutnya. Makanya panggilan Tuhan kepada murid-murid untuk menjadi murid di tahap awal sudah selesai. Kata Tuhan, kamu mau yang senang-senang aja, mau lihat-lihat terus dan mujizat. Sekarang kamu harus keluar dari zona nyaman. Amin. Ini panggilan berikutnya. Maka tadi firman Tuhan bilang apa? Itu sebabnya Yesus bilang memanggil kembali murid-muridnya. Amin. Dia panggil kembali murid-muridnya. Sekarang ada tugas yang kamu harus kerjakan. Sekarang ada yang saya harus percayakan untuk kamu kelola. Sekarang ada yang kamu harus kembangkan. Kemarin kita lagi belajar tuh tadi, potensi yang ada di dalam dirimu. Kemarin kamu terlalu banyak udah ikut aku. Sekarang kamu yang harus bergerak. Karena Yesus bukan hanya memanggil mereka, tapi Yesus juga memperlengkapi mereka dengan kuasa, dengan wewenang, dengan kekuatan yang luar biasa. Ada otoritas yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka. Ayatnya tadi katakan, mereka punya kuasa, punya otoritas untuk usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Dan Yesus bilang, pergi. Nanti kita akan belajar. Yesus mau murid-murid pergi untuk mencari mereka yang mungkin masih tersesat, untuk mencari mereka yang hari-hari ini banyak sedang terbelenggu. Yesus bilang, pergi. Ada banyak orang yang masih hidupnya dibelenggu sama si jahat. Pergi. Ada banyak orang mengalami putus asa hari ini. Pergi. Ada banyak rumah tangga mungkin harus alami pemulihan. Pergi ke sana. Ada banyak orang-orang yang harus disembuhkan, kata Tuhan. Pergi ke sana. Makanya aku panggil kamu kembali yang kedua. Yesus gak mau murid-murid itu duduk diam. Cuma lihat apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Yesus juga gak mau saya dan saudara duduk diam.
Amin. Cuma terus menerus menyaksikan, Yesus baik buat saya. Yesus baik buat saya. Tanpa pernah mau melangkah. Amin. Saudara siap melangkah? Saudara siap bergerak? Saudara nggak mau ada di zona nyaman? Saudara nggak boleh diam, hanya diam dan nyaman di tempat ini. Kita harus sama-sama bergerak. Amin. Sehingga tahun penuaian, tahun mujizat jadi nyata buat gereja ini. Amin. Kalau kita cuma diam, itu cuma sesuatu kata-kata yang menarik saja. Tidak ada kuasa yang terjadi. Tapi Tuhan bilang, mau lihat musim tahun ini, ajak semua sama-sama bergerak. Melangkah saja. Panggilan pertamaku sudah selesai. Ini panggilan yang kedua. Seluruhnya harus maju, melangkah dan bergerak. Lukas 10 ayat 1, 3 dan 17. Kita lompat-lompat ayatnya. Lukas 10 ayat 1, 3 dan 17. Ayat 1 kita baca sama-sama. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ayat 3. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Lihat baik-baik ayat ini. Dia panggil ke-12 muridnya berikutnya. Terus sekarang dia panggil lagi 70 murid lainnya. Dan dia bilang, pergi duluan. Saya mau ke kota itu, mau melayani. Tapi saya mau kamu duluan ke sana. Jadi kalau kamu ketemu sesuatu hal yang kamu harus lakukan, lakukan duluan. Amin. Kalau kamu nanti masuk kota itu jumpai ada orang sakit, datangi dia, sembuhkan dia. Kalau kamu ketemu dengan orang yang ada di kota itu sedang kerasukan setan, usir setannya. Amin. Kamu yang duluan. Kalau bahasa sekarang mungkin gini ya, paling sederhana ilustrasinya. Kalau seorang pejabat negara RI 1 lah, betul ya? Kalau dia mau datang mengunjungi satu kota, biasanya dia nggak boleh datang duluan, betul nggak? Yang dikirim siapa? Utusan. Benar nggak? Minimal pas pampres atau siapa saja yang memastikan bahwa tempat itu nanti ketika dia datang semuanya sudah terselenggara dengan baik. Betul nggak? Kalaupun ada jalan lubang-lubang, satu malam dikebut jadi halus karena mau lewat RI 1. Amin. Kalau ini nggak rata nih, diratakan. Ini ada atap rumah yang bocor nih, dibetulin dulu. Nanti kelihatan RI 1 kita yang diomelin nih. Semua harus terlihat lebih baik. Ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali apa? Sukacita nggak mereka? Amin. Sukacita di awal sama sukacita sekarang sama nggak? Sama. Tapi yang berbeda adalah mereka yang sudah mengerjakannya. Dan mereka kembali sama Tuhan. Tuhan, setan itu tunduk sama kami. Siapa bilang nggak saya untuk? Amin. 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 Tunduk ya sama kami. Kami baru melangkah, dia kocar kacir lihat kami. Karena ada kuasa yang menyertai kami. Ada otoritas yang Tuhan berikan buat kami. Haleluya. Amin. Sukacitanya berbeda. Karena sekarang dia yang bergerak. Mereka yang lakukan. Kan beda kalau kisahnya kita datang sama orang, ya Pak Pendeta, dulu saya ditolong Tuhan, sekarang setelah Tuhan tolong saya, puji Tuhan, ada banyak orang saya bawa ke rumah Tuhan. Sukacita saya nggak bisa digantikan dengan apapun. Mungkin berkat saya sekarang berkurang, tapi saya lihat ada jiwa-jiwa datang ke rumah Tuhan dan saya bawa mereka, terus saya bina mereka, saya muridkan mereka, mereka jadi orang setia. Itu sukacita yang luar biasa. Karena berkat saya di surga nanti. Amin. Yang pertama 12 orang dipanggil diutus untuk pergi. Dan yang kedua tadi firman Tuhan bilang 10 orang dipanggil dan diutus juga untuk lebih dahulu pergi. Mereka diutus oleh Yesus untuk pergi lebih dahulu. Kalau saudara perhatikan ada dua perbedaan. Di tahap awal tadi saya katakan mereka dipanggil dan diutus pergi bersama-sama dengan Yesus. Namun di tahap berikutnya mereka diutus untuk lebih dahulu berjalan ke tempat itu sebelum Tuhan Yesus datang. Dari kebenaran ini kita mau belajar satu hal yang sederhana, bahwa ternyata Tuhan gak mau kita jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen setiap tahun hanya duduk saja di gereja. Amin. Tuhan gak mau kita jadi orang Kristen hanya duduk
saja di gereja. Rajin isi absen hadir. Terus nanti terima berkat akhir tahun. Karena dibilang jemaat yang setia. Tapi sampai menutup mata, tidak pernah kita bisa melayani orang lain. Tidak ada jiwa yang tiba-tiba datang kepada Tuhan. Amin. Terus Tuhan tanya, hei hambaku yang setia, mana yang kamu lakukan? Aku kasih kamu talenta, kok kamu kubur dalam-dalam? Aku kasih kamu kemampuan untuk memberitakan kabar baik. Aku kasih kamu kekuatan untuk bisa melayani orang lain. Aku kasih kamu kekayaan untuk bisa memberkati orang lain. Kemana kamu selama ini? Jangan sampai Yesus cuma bilang sama kita, kamu hamba yang jahat. Berpuluh tahun ikut aku, cuma hanya untuk dirimu sendiri. Tanpa pernah mau untuk datang kepada orang lain. Saudara jangan pernah mau jadi orang Kristen. Saudara mengakhiri hidupmu hanya duduk diam di gereja. Jangan habiskan waktumu sekian tahun hanya untuk cuma sekedar mendengar firman Tuhan. Namun kita nggak pernah mau melangkah, nggak pernah mau bergerak untuk mendapati orang lain. Kalau orang Kristen model seperti itu, saya mau katakan dengan jujur, maaf, jangan marah. Itu namanya orang Kristen egois. Amin. Ada ayat nggak? Ada ayat yang bilang di masa-masa akhir, kalau nggak salah Pak Yusa kemarin waktu itu sudah singgung, akan banyak orang cuma hidup mementingkan dirinya sendiri. Saudara cuma kalau bicara masa akhir, nggak usah saudara teriak-teriak soal gempa, perang nih Iran sama Israel. Yesus mau datang. Kata Tuhan, tanda-tanda itu bolehlah ada. Tapi yang lebih penting adalah kamu harus berjaga-jaga. Ada banyak orang-orang pada akhirnya, orang percaya yang katanya orang Kristen, tapi hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Itulah tanda-tanda saya akan datang. Tapi saya percaya jemaat GKI Hope di Jakarta, jemaat yang selalu peduli kepada orang lain. Amin. Tergerak belas kasihan kepada orang lain. Kalau kita lihat saudara kita susah, terlebih dahulu orang yang dekat dengan kita, tolong mereka. Amin. Gak bisa kita bilang kita mengasihi Tuhan tanpa kita mengasihi sesama. Itu namanya egois. Karena sekian lama kita ikut Tuhan, tapi semuanya kembali lagi untuk diri kita sendiri. Pokoknya saya harus pulih. Pokoknya gimana caranya hati saya harus pulih. Pada Tuhan, kenapa harus terus-menerus tentang diri kamu? Kenapa kamu gak lihat kanan dan kiri? Ada banyak orang sesungguhnya butuh juga hatinya dipulihkan. Saudara, mana bisa kita lihat kuasa Tuhan bekerja? Betul gak? Mana bisa sih kita bilang, iya Tuhan tuh luar biasa ya. Kuasanya ajaib loh. Betul-betul supranatural, gak bisa kita duga dengan kekuatan fisik kita. Kenapa? Oh memang hebat. Gimana caranya kita lihat Tuhan itu hebat? Sementara kita sendiri cuma hanya diam. Tanpa pernah mau bekerja dan bergerak melangkah. Sehingga kita akan saksikan mujizat Tuhan itu nyata. Saudara mau bergerak? Bilang sama sebelahnya, pelan-pelan aja, gak usah marah-marah. Jangan duduk-duduk aja di gereja. Amin. Puji Tuhan. Tuhan juga senang. Saya juga senang. Apalagi Tuhan mungkin lebih senang kalau saudara-saudara setia berdoa. Amin. Setia berdoa tuh puji Tuhan. Haleluya. Kita berdoa di rumah kita masing-masing. Tapi apa iya kita hanya berdoa di rumah kita terus? Sementara ada orang di luar sana belum pernah dengar nama Yesus. Ada banyak keluarga-keluarga memang notabene KTP-nya Kristen, tapi ya sesungguhnya mereka nggak pernah tahu siapa Yesus dalam hidup mereka secara pribadi. Ada banyak. Amin. Ada banyak. Cuma kitanya sendiri nggak mau melihat dan melangkah. Sehingga kita pikir saya nggak ketemu sama orang-orang itu. Orang gimana mau ketemu? Orang kita di kamar terus. Tiap hari di kamar, tiap hari di ruangan, yang gak pernah lihat lah kita. Tapi kalau kita bergerak, melangkah saja. Kalau di tempat pekerjaan kita lihat, iya ya, jangan-jangan itu orang yang saya harus layani. Tanya sama Tuhan. Jangan-jangan itu orang yang harusnya saya dekatin. Tanya sama Tuhan. Saudara, kenapa sih ada kisah di mana Yesus suruh murid-muridnya untuk memberikan 5.000 orang itu makan? Saudara tahu kisah itu ya? Kalau kita kan fokusnya sama apa? Sisa 12 bakul. Karena itu kita senangnya. Karena itu yang bisa kita bungkus bawa ke rumah. Betul Pak? Betul? Bungkus. Makanya fokusnya 12 bakul. Satu bakul rebut rame-rame. Enggak kebagian ribut.
Buat dia semua nih panitia nih. Curang nih panitia nih. Bagi-bagi Jo. Lihat fokusnya sama 12 bakul. Terus kita setuju memang mujizat Tuhan. Tapi kita nggak pernah belajar. Kenapa sih Yesus sampai bilang gini? Murid-murid kasih mereka makan. Padahal gini, di tahap awal kan mereka udah saksikan Yesus itu bisa lakukan mujizat. Betul nggak? Bisa nggak Yesus bilang gini? Saudara dikasih Tuhan, kita percaya Allah yang di surga bertata tempat ini. Saudara yang hadir tempat ini, yang punya kerinduan besar buat Tuhan, yang mungkin gak sempat makan dari rumah, tapi saya yakin sampai akhir kita pulang semua kenyang. Bisa nggak? Kenyang semuanya pasti. Bisa aja tangkin kenyang, kembung nih. Bisa nggak? Dia yang buat mujizat. Murid udah lihat air jadi anggur, betul nggak? Betul nggak? Makanya waktu bilang murid-murid, hei kasih mereka makan. Nah ini bener nih. Mungkin mereka diskusi nih. Udah mulai ngaco guru kita. Ngajarnya aneh nih. Udah jelas-jelas dia sumber mujizat. Dia suruh kita kasih makan di murid-murid. Pakai akal dong sehat. Ini orang nggak pernah sekolah kali ya. Gitulah. Terlalu supranatural terus. Dia hitung tuh banyak ribu orang. Gimana caranya ngasih makan? Ngasih makan 100 aja orang aja kadang kalah beda selera ribut. Ini 5.000. Nanti ada nggak suka pedes, ada bilang kelembekan. Aduh, diribut nih. Gara-gara makanannya jadi ribut. Nasi kotak udah dibagi gereja aja masih bilang, harusnya jangan gini nih, jangan telur lagi. Masa tiap tahun telur mulu. Padahal udah dikasih gratis, masih ribut tuh. Ada aja yang dicela di rumah. Betul. Yang masih bilang gitu tobat, amin. Jadi kalau buka kotak dari gereja, puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati gereja, amin. Gitu. Walaupun kadang-kala mulai ada bau nih, kayaknya nih ya mungkin salah cateringnya, ya udahlah segera makan, biar jangan sampai baunya itu melekat. Sudah dalam nama Yesus lah. Kalau saudara gak selera ya udah pisahkan aja lah, goreng telur aja di rumah, udah selesai. Nggak usah jadi ribut gara-gara itu, amin. Nggak usah nanti bilang saya mau evaluasi tuh manusia, bilang jangan pesan itu lagi tuh. Udah mau basi. Dari satu, jangan ngomong-ngomong ya. Kita doang yang tahu nih ya. Iya, satu mobil tahu. Besok satu tetangga tahu. Satu rusun, 4 tower tahu. Lama-lama, ya satu jemaat tahu semua. Terus yang nyiapin makanan, nasi kotak, mulai hatinya terusik. Mulai minggu, tahun depan saya nggak mau ngurus itu. Saya nanti tersinggung lagi. Oh gitu tuh. Gitu doang urusannya. Cuma gara-gara nasi kok. Bilang sama sebelah. Kamu jangan gitu ya. Amin. Lihat baik-baik nih. Murid-murid Tuhan ajarin apa? Kasih makan. Makanya murid-murid responnya apa? Pertama dibilang, guru nggak mungkin. Yang benar itu idenya adalah, nih mumpung belum terlalu gelap nanti, suruh mereka pulang dulu. Di sekitar ini ada tempat penginapan, ada juga rumah-rumah makan. Mungkin ada basar nih terjadi nih, lagi UMKM lagi dagang nih. Kasih mereka suruh makan itu paling berapa lah. Mereka pasti bawa uang kok, bawa persediaan dari rumah. Nggak mungkin mereka nggak sama sekali nggak bawa uang. Udahlah, pasti mereka bisa makan. Tapi Yesus bilang apa? Enggak, kamu yang kasih mereka makan. Amin. Kalau gitu stres nggak tuh? Stres mereka. Tahu gitu kita nggak jadi murid lah. Ternyata gini jadi murid ya. Saya pikir saya sekolah teologi, sekolah espak kata si Cipri, S1 saya pikir mah enak-enak. Ternyata disuruh bayarin orang makan. Saya sekolah aja, puji Tuhan haleluya. Sekarang disuruh kasih makan di jemaat kayak. Stres kali ini Pak Gembala Haryanto nih. Tapi kalau Tuhan yang bicara, pasti Tuhan punya rencana. Amin. Amin. Tuhan tahu nggak peristiwa yang selanjutnya akan terjadi? Dia tahu. Orang dia yang sudah rencanakan. Amin. Cuma dia mau lajar. Dia mau latih kita. Percaya nggak? Amin. Dengan penyediaan dia. Amin. Amin. Itu aja kadang-kala diajar. Mana mungkin Tuhan? Mana mungkin kami kasih makan 5.000 orang? Mana mungkin? Mana mungkin? Ada nih. Ada nih kayaknya mungkin nih. Sini. Kumpulin. Cuma 5 roti 2 ikan. Udah benar nggak mungkin. Makin gak mungkin. Amin. Terus bawa ke Tuhan. Tuhan, ini kan kamu yang suruh. Nih lihat nih, cuma ini doang nih. Gimana coba? Ayo. Gimana nih? Udah gak usah ngada-ngada lagi gila. Mau bikin geding pakai gaya-gaya di charter.
Jemaat bayar katanya mau nabung aja susahnya minta ampun. Terus teringat makan aja susah, mau nabung lagi susah. Ya makin susah lah. Makan susah, nabung susah. Orang kita udah pikirnya susah semuanya. Saya aja gembala nabur loh. Wih, tanya aja Bu Merina tuh nanti bubar ibadah. Ya udah nabur duluan. Saya bilang taruh situ uang saya. Kalau ada yang susah, bayarin itu pakai itu. Amin. 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 Kayak bisa aja kan buat di sini biarin aja jemaat mau ikut gak ikut silakan. Saya mau mandi air panas. Kan saya nggak mau gitu, betul nggak? Tapi saya sedang melatih jemaat, belajarlah, amin. Kalau kita semua bicara susah, ya susah kita, betul nggak? Susah, saya juga susah loh, susah. Tapi kata Tuhan, masa terus menerus kamu suruh bicara susah, terus mau lihat terus mujizat dari aku? Kamu yang bisa buat, kamu yang bergerakkan itu, buat tabur, jadi mujizat. Murid-murid cuma cari aman. Makanya seperti kita cuma cari amannya. Sudah terbiasa segala sesuatu sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Tapi hari ini Yesus bilang mereka harus yang mengasih makan 5.000 orang. Saudara kasih Tuhan, ada banyak orang Kristen segala sesuatu kebutuhannya sepertinya udahlah Tuhan sudah cukupkan oleh Tuhan. Tapi mereka nggak mau keluar untuk ngapain? Menolong orang lain. Amin. Kita cuma berdoa bilang, terima kasih Tuhan, Engkau cukupkan anak-anak sekolah, makan minum kami. Terima kasih Tuhan, setiap genting, oh haleluya, haleluya. Ada lagi pertolongan, haleluya, haleluya. Bisa bayar token listrik, haleluya. Bayar sewa rumah, haleluya. Bisa bayar uang sekolah anak-anak sekolah. Itu terus doa kita. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Setiap tahun mau zamannya makin canggih, doanya sama. Tuhan Yesus, kau kan tahu kan, suami saya udah gak punya penghasilan, boro-boro pensiunan. Kadangkala anak cucu juga suka lupa kasih. Tapi kalau hari ini kami bisa bayar sewa rumah, oh Tuhan baik. Besok, oh Tuhan baik. Oh Tuhan baik. Tanpa pernah datang samperin orang lain. Kenapa Bu? Iya Bu, kayak lagi. Oh ya, ntar ya kita doa ya Bu ya. Pasti ada solusi nih Bu. Tapi terus bilang, ada. Kamu masih punya uang 100.000. Tuhan, itu kompor nggak tahu ntar lagi tuh mau ganti gas kayaknya. Iya, tapi pakai dulu, kasih dia 100.000. Aduh Tuhan, gimana nih? Beras paling 2 hari lagi. Iya, tahu saya. Kasih 100.000 tuh buat dia. Kasih. Waktu kita kasih, besok kita pikir ada burung gagak datang ke rumah kita. Enggak juga. Kita pikir ada yang ketok kita. Bu Joko, enggak juga. Tapi tiba-tiba Tuhan kasih kita kejutan. Amin. Amin. Karena kita mau terus memberkati orang lain. Amin. Kita enggak bilang kayak lagi susah. Enggak. Tuhan sudah tanggung susah saya kok. Amin. Sudahlah, Tuhan udah tahu kita susah. Maka saya nggak perlu juga bilang jemaah yang susah angkat tangan, nggak perlu. Tuhan udah lebih tahu kamu susah. Paling susah di sini ya Tuhan udah tahu siapa. Yang hari ini nggak kasih persembahan ya Tuhan tahu. Nggak punya duit nanti ongkos pulang ya Tuhan tahu. Tapi kan Tuhan sediakan kendaraan. Amin. Amin. Semua Tuhan tahu. Hanya Tuhan kadang-kala ingin kita, ayolah yang berikutnya. Masa cuma panggilan pertama saja kamu mau terus-menerus di zona yang nyaman, nggak mau melangkah dalam hal berikutnya. Karena nanti kalau kamu melangkah, keuntungan buat diri kamu sendiri. Kamu akan terus melihat, wih luar biasa Yesus, luar biasa Tuhan. Nggak nyangka saya ikut Tuhan kayak gini. Saya pikir saya cuma bisa hidup sampai di garis ini. Ternyata luar biasa. Bukan saya bisa lanjutkan hidup, saya bisa juga buat orang lain melanjutkan hidupnya. Karena Tuhan beserta saya. Amin. Sekarang bilang sama sebelah. Pastikan ya bukan keluarga kita ya, tapi ya Bu, kalau ada kesusahan WhatsApp saya ya. Semua nanti WhatsApp lagi. Tapi jangan minjem ya. WhatsApp dulu, nanti jawab saya, kita doa sama-sama. Kalau Tuhan gerakkan, saya harus lakukan. Amin. Mau nggak? Saudara mau alami mujizat nggak? Saudara mau alami mujizat nggak? Amin. Oke. Jangan nanti bilang sama yang nanti cerita kesusahan itu bilang, iya Bu ya, sama Bu kita lagi susah tambah susah ya Bu.
Mari kita kumpul sama-sama susah. Kita cari lagi yang paling susah, Bu. Siapa, Bu? Yuk kita kumpul yuk. Kita doa terus, Bu. Karena kita nanti akan nyanyi sama-sama. Meskipun saya susah, ganti-ganti. Meskipun kami susah, karena susah semua kami ini, Bu. Aduh, kata Tuhan. Sampai kapan? Padahal Yesus sumber mujizat itu tinggal di dalam kita. Amin. Sekarang kita belajar. Ingat baik-baik, orang yang pasif tidak akan pernah bisa lihat dan mengalami mujizat Tuhan. Tapi orang yang bergerak, orang yang terus melangkah, orang yang terus melakukan firman Tuhan, berbuat apa yang Tuhan mau kita perbuat, dia akan terus melihat mujizat demi mujizat. Ini yang pertama kita akan belajar. Diutus oleh Yesus untuk membawa kuasa. Kuasa atas apa? Kuasa atas penyakit dan roh jahat. Lukas 9 tadi ayat 1 katakan, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan mereka tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan sakit penyakit. Mungkin hari ini kita bilang kami masih punya masalah. Mungkin kita juga bilang hari-hari ini kami juga sedang sakit. Tapi Tuhan bilang di luar sana ada banyak orang yang punya lebih masalah. Di luar sana ada banyak orang yang juga lebih hebat sakitnya dari kamu. Maka kemarin Tuhan tegur saya, udah gak usah terlalu lebay kamu. Saya tahu kamu kaget terima berita harus operasi. Sudah gak terlalu berlebihan. Ada orang lebih kaget dari kamu. Karena aku udah sembuhkan kamu. Aku sudah ada di operasi, meja operasi. Karena aku udah terlibat di situ. Amin. Maka waktu saya didorong tuh, saya cuma bilang gini, Yesus, nyawa saya hari ini cuma kamu yang punya. Amin. Tarik tangan. Pak, kanannya Pak. Ini udah kayak mau disalib setengah versi ini nih. Versi apa operasi. Pak, rileks aja Pak, tangannya kanan kiri. Iya. Udah rileks ini. Hatinya aja gak rileks. Dia pikir gampang kali rileks, enak aja. Itu lampu dah di meja, terus suasana dinginnya luar biasa. Dia suruh saya rileks. Rileks itu di laut, di pantai gitu. Rileks di meja operasi. Gimana caranya? Hampir saya bilang, Bu, Ibu tahu nggak arti rileks? Rileks lagi. Rileks aja Pak. Iya, saya rileks. Jangan tegang Pak. Iya, saya nggak tegang. Pak Hari, kami izin ya suntikan obat biusnya. Iya. Pasti bilang iya, saya nggak punya memori lagi. Apa yang terjadi? Saya bilang, tuh orang kayaknya jangan-jangan waktu dia mau suntik, kayaknya ada yang gini saya, nggak sadar itu. Iya betul, saya nggak tahu lagi cerita apa yang terjadi. Saya cuma bilang, iya, habis saya. Makanya saat selesai operasi, waktu dokter bedah saya datang, saya bilang, Bu, dokter, Ibu udah ada nggak sih orang itu? Ya ada lah, orang saya yang lakukan. Masa sih? Kenapa emang Pak? Saya nggak lihat Ibu. Ya Ibu, Bapak udah tidur. Saya datang Bapak udah tidur. Oh gitu. Tapi bener Ibu yang operasi saya? Iyalah Pak. Kan saya yang panggil Ibu katanya. Oh iya ya. Ya udah saya percayalah Ibu yang operasi saya lah. Orang saya tidur. Saya nggak tahu apa-apa. Tapi Tuhan ingatkan saya waktu saya mulai sadar. Tuhan bilang, saya sadar tuh saya lihat kanan kiri kok saya di ruangan yang berbeda. Saya panggil suster. Yang saya tanya cuma jam. Jam berapa sekarang? Jam 10 Pak. Udah Pak, tidur lagi aja. Oh ya, tidur lagi saya. Kayak dia notice gitu. Mungkin masih pengaruhnya kuat kali. Betul, tidur lagi saya. Terus nanti baru datang lagi, saya lihat ada gerakannya. Dia ngendus gitu ya. Udah Pak, udah baca bangun. Udah, kita mau pindahkan ya Pak. Iya yang. Istri saya di mana? Baru saya ingat istri saya. Tapi pertama saya ingat jam dulu. Jam berapa sekarang? Biar real nih, jam berapa sih saya gitu. Baru saya ingat, istri saya di mana? Iya, istri Bapak udah kita suruh tunggu di kamar. Oke. Puji Tuhan. Saya didorong lah, pindahkan. Pak Ari, kita pindah kasur ya. Bantu Pak, kita dorong. Wih, suruh bantu dorong. Orang habis operasi suruh bantu dorong. Pinter Bapak. Pinter katanya. Kayak udah sekuat tenaga nih. Dengan sisa-sisa tenaga. Orang suruh operasi, habis operasi berganti kasur, kok sakitnya luar biasa. Tapi ya udahlah, Tuhan baik lah. Amin. Puji Tuhan. Dan Tuhan tegur saya di situ. Dia bilang, sakitmu itu saya tahu. Walaupun kamu kaget dengarnya. Tapi jangan terlalu lebay. Jangan terlalu berlebihan. Biasa aja. Ada banyak orang di luar sana lebih dari kamu. Amin.
Mungkin kita bilang, saya udah dipasang ring 1, ring 2, ring 3 nih di jantung. Atau ring 5 lah. Tuhan bilang, udahlah. Ada orang di luar sana, ringnya sampai 24. Biasa aja. Masih hidup. Amin. Amin. Biasa saja. Amin. Tapi Pak, saya kalau udah jalan nih, punggung saya udah sakit. Kalau melangkah udah berat. Iya, saya tahu. Tapi kata Yesus, di luar sana pun ada orang jangan berjalan. Melangkah saja udah gak bisa. Lebih sulit. Kenapa kamu gak datangin mereka yang ada di tempat tidur itu? Amin. Amin. Karena dia lebih parah sakitnya. Jadi kalau hari ini saudara sakit, jangan pernah dibesar. Karena kita percaya Tuhan Yesus pasti tolong. Keluar dan lihat orang-orang yang lain hari ini. Mereka banyak memerlukan kesembuhan. Amin. Kata Tuhan kan, kuasa itu ada. Datangi mereka, sembuh dalam nama Yesus. Amin. Kuat dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Ada kuasa itu, ada otoritas itu yang ditaruh Tuhan dalam diri saya. Saya memang sakit, saya memang lagi menderita, saya paling lemah, tapi saya percaya karena kuasa itu saya sanggup mendatangi orang yang paling lemah. Saya katakan bangkit dan jadi kuat. Ada banyak orang yang perlu kesembuhan. Yang berikutnya, dia itu secara aktif dengan mandat dan otoritas dari Yesus. Saya dan saudara berjalan dengan otoritas ilahi. Hingga waktu kita diutus oleh Tuhan, kita melangkah dengan kuasa yang sanggup membawa pemulihan bagi banyak orang. Lukas 10 ayat 9. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka apa? Kerajaan Allah sudah dekat padamu. Ternyata di luar sana ada banyak orang yang bukan hanya sakit jasmaninya saja, tapi ada banyak orang yang jiwanya sakit. Udah hidup di teknologi canggih, hidup di dunia modern, tapi ternyata ada banyak orang jiwanya sakit. Karena sampai hari ini ada begitu banyak orang sakit jiwa. Bahkan ada orang-orang yang kita lihat karirnya bagus, sepertinya hebat pendidikannya, tapi bisa lompat dari gedung tinggi. Ternyata jiwanya sakit. Mungkin kita berpikir sakit jasmani itu banyak. Terlalu banyak orang yang sakit jasmani. Apalagi kalau kita yang sering ke rumah sakit mundar-mandir. Pasien BPJS banyak yang minta ampun. Yang antri luar biasa. Telat pagi mendaftar, kehilangan antrian. Kita pikir itu yang paling banyak. Tapi kata Tuhan enggak, ada juga orang banyak yang sakit jiwanya. Yang sepertinya kita lihat dari tampak luar baik-baik saja. Tapi sebenarnya jiwanya sedang hancur. Jiwanya butuh pertolongan dari Tuhan Yesus. Ada banyak orang hari-hari ini sudah enggak percaya lagi bahkan dengan masa depan yang Tuhan buat dalam hidupnya. Secara fisik terlihat baik, tapi di dalam jiwa mereka justru sangat rapuh. Karena ada banyak orang hari-hari ini kehilangan pekerjaan. Sulit sepertinya berusaha. Sulit, mereka pikir semua yang dulu dipercayakan satu persatu hilang. Bagaimana kami bisa mengalami mujizat Tuhan? Ternyata satu persatu pun hilang. Tapi Tuhan bilang enggak. Udah waktunya mungkin kamu di panggilan kedua. Kalau kamu percaya, satu atau dua yang sedang kamu dipercayakan, atau mungkin satulah benihnya tinggal, nggak apa-apa. Sepanjang kamu percayakan itu ke dalam tanganku, terus kamu datang terus mengucap syukur sama aku. Setiap pagi kamu datang sama aku, sembah Tuhan. Terus waktu kamu selesai sembah Tuhan, kamu bergerak, bekerja aja dengan satu yang Tuhan masih percayakan. Terus waktu orang lain kamu lihat susah, tolong orang lain. Walaupun mungkin yang satu yang kamu punya nggak sanggup untuk memenuhi dia, nggak apa-apa. Coba bantu dia cari solusi bagaimana dia juga bisa menemukan jawaban dalam persoalannya. Amin. 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 Gak mungkin kita bilang, aduh, biasanya kita bilang, gimana saya bisa tolong dia? Dia yang juga lagi susah, bukan saya juga lagi susah. Proyek gak ada, terus saya mau tolong orang gak punya proyek, gak bisa. Siapa bilang, kata Tuhan, kamu juga sanggup tolong orang. Kalaupun aku tahu kamu gak punya pekerjaan lagi. Amin. Amin. Saudara percaya itu? Saudara percaya itu? Amin. Kalaupun kita nggak punya apa-apa lagi lah. Yang tadi saya bilang cuma satu kecil, terlalu kecil benihnya yang dipercayakan. Tapi ingat kan firman Tuhan bilang benihnya boleh kecil, tapi kalau udah ditanam
bertumbuh, berbuah, jadi pohon besar. Amin. Bahkan burung-burung bisa bersarang loh kata Tuhan. Itu firman Tuhan yang bilang. Kamu modalnya kecil-kecil, penghasilan kecil banget. Sampai gak kedengeran. Saking ya kecil. Tapi kamu bilang, Tuhan, kalau Tuhan gerakan saya untuk melayani orang lain, datang kepada keluarga-keluarga yang lain, saya akan beri mereka kekuatan. Kalaupun mungkin dari penghasilan saya yang kecil, mungkin saya cuma bisa masak yang kecil, terus tapi saya bilang, makan yang hari ini ya, Tuhan pasti tolong kita semua. Amin, amin. Baru saudara akan lihat, iya yang mujizatnya luar biasa, enggak pernah bisa saya pikirkan. 5 roti 2 ikan, kok bisa memberkati dia dan juga saya tetap terpelihara. Saya percaya kita semua punya persoalan. Kita punya kelemahan, sakit, penyakit. Tapi ingatlah, sekali lagi, di luar sana ada orang-orang juga punya persoalan besar dan punya penyakit yang berat. Slide berikutnya, kita mau baca sama-sama nih. Saya suka ayat, lagi saya ketik ini kemarin. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Sedikit persoalan? Nggak ada persoalan? Saudara mau pilih, nggak ada persoalan apa ada persoalan? Halo? Pak Pendeta kalau bisa nggak usah ada persoalan, tapi nggak ada mujizat bu. Nah itu dia persoalannya gimana ya? Kalau bisa nggak ada persoalan tapi ada mujizat, nggak ada. Ada persoalan, ada mujizat. Banyak persoalan, banyak banget mujizatnya. Amin. Maka saya bilang nggak apa-apa Tuhan, saya dikasih banyak persoalan. Yang penting mujizat menyertai juga di tengah persoalan. Amin. Saya sehat, saya kuat, saya bisa melayani satu dengan lain, bergerak melangkah kemanapun, mujizat menyertai saya. Amin. Walaupun nanti pulang sampai ke rumah, habis mandi, duduk diam, persoalan saya belum selesai. Tapi mujizat Tuhan selalu tersedia buat saya. Saudara mau lihat mujizat Tuhan tahun ini? Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku, serius ayo, Tuhan, aku nggak komplain kalau besok ada persoalan. Karena aku tahu mujizat ikut serta di dalamnya. Amin. Aku nggak komplain Tuhan, kalaupun aku harus operasi berikutnya. Aku nggak komplain kalaupun tiba-tiba ditemukan ada sakit yang berat. Enggak, aku nggak ngeluh. Aku tetap bersyukur karena pasti juga ada mujizat yang tersedia. Amin. Saudara pikir enak kayak saya nggak punya empedu lagi. Wih, istri saya sekarang jadi panglima tertinggi. Gak boleh. Pada dokter bilang boleh. Jadi gak boleh. Udah susah lah saya. Saya harus dengar dokter apa dengar istri. Kalau dengar dokter benar juga sih. Tapi kan kata Tuhan gak boleh gak dengar istri. Ya dengar istri lah juga. Gak boleh. Tapi Tuhan baik buat kita. Amin. Lukas 10 ayat 11. Tetapi ketahuilah ini kerajaan Allah sudah diulang lagi tuh. Terkadang kita nggak menyadari bahwa yang justru kita bangun hari ini adalah kerajaan untuk diri kita sendiri. Makanya Tuhan ulang itu. Hei, aku panggil kamu di tahap yang kedua ini. Ayo, ada kuasa yang menyertai kamu. Ada tanda-tanda heran, mujizat terjadi. Engkau datangin orang, usir setan yang mereka terikat dengan setan. Datangin orang mereka sakit, sembuhkan di dalam nama Yesus. Dan katakan kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Jangan sibuk bangun diri sendiri, bangun kerajaan sendiri. Sehingga kita lupa bahwa ternyata kerajaan Allah sudah dekat. Kita bangun kerajaan kita. Kita pikir itu yang menjamin masa depan kita. Kerajaan Allah sudah dekat. Kata Tuhan, gak ada artinya yang kamu mau. Sebanyak depositomu, sebanyak investasimu, enggak ada artinya kalau aku sudah datang. Karena kerajaanku yang paling kekal. Amin. Amin. Kerajaan Allah sudah dekat. Kita nggak cukup hanya bangun diri saya dan saudara sendiri, tapi kita juga harus menyatakan bahwa Tuhan itu baik dalam segala keadaan. Slide terakhir. Keberanian rohani lahir saat kita tahu siapa yang mengutus kita. Slide berikutnya terakhir. Keberanian rohani lahir saat kita tahu siapa yang mengutus kita. Saudara percaya siapa yang utus saudara? Saudara tahu siapa yang utus kita? Yang utus kita, dia yang bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Amin.
Dia yang bertanggung jawab penuh. Amin. Janjinya itu bukan janji karet, bukan janjinya iya besok enggak, tapi janji dia apa? Ya dan amin. Amin. Janjinya apa? Ya dan amin. Enggak ada ya atau tidak, tapi ya dan amin. Ya sudah. Dia sudah berjanji kok. Tugas saya ngapain? Pergi. Keberanianku timbul karena ada yang menyertai aku. Bukan karena aku punya banyak pengalaman. Bukan aku orang yang paling hebat dari orang lain, lebih suci dari enggak. Tapi karena aku percaya Dia yang mengutus aku, Dia yang akan memberkati aku. Dia yang mengutus aku, Dia yang mengurapi aku. Dia yang mengutus aku, Dia akan menyembuhkan sakit penyakitku. Dia yang mengutus aku, Dia akan cukupkan segala keperluanku. Karena Dia yang mencukupkan aku, maka selalu Dia bilang, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Aku yang utus kamu. Sampai ke tempat-tempat sana serigala yang jahat, aku yang utus kamu ke sana. Kalau aku utus kamu, saya tahu itu ada serigala jahat, serigala buas akan mengancam hidupmu. Saya tahu, bukan saya sengaja bikin kamu biar mati di sana, enggak. Aku tahu kamu pasti bisa tundukkan itu semua, karena aku ada di situ juga menyertai kamu. Saudara mau alami kemenangan tahun ini, amin. Yang usia udah lanjut, coba angkat tangan. Yang usianya udah di atas 50 tahun lah, angkat tangan lah. Nggak enak bilang lanjutnya. Angkat tangan lah, angkat tangan. Angkat tangan. Ini serius nih. Mulai hari ini jangan pernah berpikir bahwa udahlah Pak Pendeta, kami tinggal tunggu waktunya aja Tuhan datang. Udahlah, lebih bagus kami duduk diam lah. Ngapain lagi kami bergerak? Enggak. Bergerak. Amin. Amin. Hampiri orang-orang yang susah kita mungkin. Bilang, Bu, Pak, ayo. Yuk setia sama Tuhan yuk. Ayo. Mungkin Bapak mungkin dulu terluka dengan satu gereja, nggak percaya dengan hamba Tuhan. Ayo percayalah sama Tuhan. Tuhan akan memberkati Bapak. Minimal datang aja ke rumah Tuhan di tempat saya beribadah. Kalau nanti Bapak udah tiba-tiba nggak selera lagi, ya silakan pulang. Tapi semoga-moga Bapak betah di tempat ini. Amin. Kan saya selalu ajarkan apa? Ngajak itu punya kuasa. Amin. Namanya roh ngajak. Amin. Kita nggak bisa memberitakan Injil, tapi minimal ajak aja mereka datang. Amin. Ajak mereka hadir, ajak mereka beribadah sama Tuhan, ajak mereka untuk bisa merasakan kasih Tuhan. Bahkan mereka akan menikmati mujizat Tuhan yang melimpah-limpah dalam hidup kita. Saudara diberkati hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Kita angkat pujian ini. Mari kita berdiri. Saya undang kita berdiri semua. Ingin kita nyanyikan pujian ini. Pujian ini sangat memberkati saya. Muji kasih Tuhan Yesus.
akhir hidupku. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu. Melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, bukan tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Saudara kasih Tuhan, jemaat yang saya kasih Tuhan, sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan kembali ingatkan kita bersama-sama melalui firman. Tuhan katakan, aku dulu pertama kali panggil kau dan selamatkan hidupmu. Tapi jangan hanya berhenti sampai di situ. Maka aku panggil kamu ke berikutnya. Ayolah, jadikan juga banyak orang mengenal aku. Jadikan juga banyak orang hidupnya dipulihkan. Jadikan banyak orang alami kesembuhan. Aku kan udah sembuhkan kamu. Aku udah tolong kamu di meja operasi. Aku udah tolong kamu di saat kamu tersesat. Aku udah tolong kamu saat kamu kekurangan. Sudah banyak aku lakukan. Kenapa kamu gak melangkah? Melangkah saja, bergerak saja. Dapati orang-orang yang susah di luar sana. Dapati orang-orang yang sakit di luar sana. Dapati orang-orang yang tersesat di luar sana. Mereka yang mungkin hidupnya masih dibelenggu dengan kuasa si jahat. Dapati mereka. Tumpang tangan buat hidup mereka. Usir si setan. Datangkan hadirat Tuhan dalam keluarga mereka. Hingga Yesus yang nanti akan datang, Dia bilang, aku yang akan memberkati hidupmu. Aku yang akan jamin hidupmu sampai selamanya. Itu janji Tuhan. Kamu gak akan pernah susah. Percayalah, kata Tuhan. Kamu gak akan pernah susah. Dia bilang kamu akan kekurangan. Tidak akan pernah kekurangan. Aku yang jamin, kata Tuhan. Tapi jangan terus-menerus tentang dirimu. Jangan membangun kerajaanmu terus. Kata Tuhan, beritakan kepada banyak orang, kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Jangan main-main dalam dunia ini. Jangan kamu bangun dirimu terus tentang ke dirimu. Kamu bangun pekerjaanmu di luar sana. Kamu bangun karirmu di luar sana. Kamu bangun pendidikanmu di luar sana, tanpa pernah mengingat tentang Yesus. Katakan kepada anak cucu kita, kerajaan Tuhan sudah dekat. Datang ke rumah Tuhan. Berubahlah, biar engkau juga diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kalau saudara lakukan firman Tuhan hari ini, tahun ini jadi miliknya saya dan saudara. Tahun mujizat yang luar biasa. Jika nanti saudara akan sama-sama bersama dengan saya sepakat bersaksi, luar biasa Yesus. Luar biasa Yesus. Luar biasa Yesus. Iya ya, Dia bisa selesaikan ini dengan baik. Saya pikir saya nggak sanggup loh bayar ini. Saya nggak sanggup loh buat segala sesuatunya dari penghasilan saya. Kenapa selesai dengan baik? Mari saudara datang sama Yesus hari ini. Kalau engkau bertahun-tahun jadi orang Kristen, terus menerus cuma terima panggilan pertama, apa mau keluar dari panggilan yang kedua? Gak mau terima panggilan Tuhan karena kau pikir panggilan pertama itu menyenangkan sekali. Lihat banyak mujizat tanpa saya harus bekerja, tanpa saya harus lakukan apa-apa. Tuhan enggak, kamu yang sekarang harus bergerak. Kamu harus lakukan itu karena kuasaku ada di dalam kamu. Terima kasih Yesus. Angkat tanganmu kepada Yesus hari ini. Serahkan sepenuhnya hidupmu hari ini. Di bulan yang baru, di bulan Juni, saudara akan lihat luar biasa apa yang Tuhan akan kerjakan. Kalau saudara ingin Tuhan pakai luar biasa, bilang, Tuhan, aku tanggap panggilanmu hari ini. Aku mau diutus kemanapun melangkah. Kalau Tuhan suruh aku melangkah ke satu tempat, aku akan melangkah ke satu tempat. Aku pakai hidupku ini sampai akhir hidupku, sampai aku menutup mata. Aku sungguh-sungguh mengasihi Engkau, melayanimu sungguh-sungguh, menyembahmu sungguh-sungguh, melakukan segala satu sungguh-sungguh di hadapan Engkau. Karena aku tahu Engkau yang sudah menjamin hidupku.
Anak-anakku pasti punya berkat. Anak-anakku pasti punya sekolah yang baik. Sudahlah, aku tahu, aku percaya itu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau berkati jemaat. Engkau yang akan tolong kami semua, Yesus. Tidak ada yang mustahil buat Engkau, Yesus. Tapi ajar kami terus punya kerelaan untuk melangkah. Karena ketika kami melangkah, ketika kami bergerak, di situ selalu tersedia mujizat Tuhan. Selalu tersedia pertolongan Tuhan. Selalu tersedia kesembuhan dari Tuhan. Selalu tersedia kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Yesus buat firman-Mu hari ini. Jemaat Tuhan silakan duduk. Saya undang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Terima kasih Yesus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Engkau berkati, Kau rapi perjamuan kudus hari ini. Anggur, cawan yang kami pakai diberkati oleh tangan Tuhan Yesus sendiri. Ada kuasa yang luar biasa terjadi ketika kami sama-sama makan dan minum perjamuan kudus hari ini. Engkau tilik setiap hati kami yang menerima perjamuan kudus hari ini. Ada perkara-perkara yang lama kami akan tinggalkan semua itu Tuhan. Karena kami menikmati berkat Tuhan yang luar biasa, berkat rohani yang luar biasa melalui perjamuan kudus hari ini. Berkati juga hamba-Mu yang melayani, membagikan perjamuan kudus. Setiap perjamuan yang dibagikan sungguh diterima dengan baik. Di dalam nama Yesus kami akan menikmati perjamuan kudus hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuat dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang Kalau saudara semua sudah mendapatkannya, mari kita bangkit berdiri yang bersama. hancur. Kalau saudara kesulitan untuk membukanya, minta tolong kepada yang lain. Terima Makasih Yesus. kasih Kepadamu Tuhan. kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan. Sekali lagi, angkat sama-sama tangan kanan kita. Betapa besar, bilang, betapa besar. Betapa besar kasih pengampunan
apa yang telah aku tuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti ini, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan makan sama-sama roti ini yang ada di tangan kanan kita masing-masing. Kita percaya tubuh Kristus menyatu dalam hidup saya dan saudara. Tubuhnya yang menderita buat saya dan saudara. Tubuhnya tersalib buat saya dan saudara. Dan dia lakukan semua karena dia mengasihi hidup saya dan saudara. Kita akan makan sama-sama di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat cawan tangan kanan kita, dan kita kembali dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara kasih Tuhan, percayalah cawan yang ada di tangan kanan kita, cawan yang sanggup memulihkan keadaan kita, memulihkan sakit penyakit kita, memulihkan, menyembuhkan hati kita, memulihkan keadaan kita, memberkati apapun yang kita kerjakan dan lakukan di hari-hari depan. Kita percaya cawan tangan kanan kita, cawan yang berkuasa, sanggup mengadakan mukjizat bagi kita. Kita akan minum bersama-sama di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Makasih Yesus. Pengampunanmu Tuhan, Pengampunanmu Tuhan, lah kau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus Kristus karena diberikan kesempatan untuk menerima tubuh dan darah Tuhanku Yesus Kristus. Kami percaya sesuai dengan firman-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa tubuh dan darah-Mu telah menyucikan, menguduskan kami semua, dan setiap dosa-dosa kami, pelanggaran kami, kesalahan kami sudah ditebus, diangkat dan diselesaikan di atas kayu salib. Kami termaterai menjadi warga kerajaan sorga. Kami percaya kami akan hidup kekal di dalam kerajaan sorga, dan kami akan dibangkitkan pada akhir zaman. Kami tetangga di bumi dan juga tetangga di dalam kerajaan surga. Tidak ada yang tertinggal di bumi. Setiap anggota keluarga kami berkumpul di bumi, berkumpul di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, dan bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap sakit penyakit kami dari ujung rambut sampai jari kaki kami. Sempurna dan sehat, organ-organ tubuh kami berfungsi dengan normal, bebas kuman virus dan penyakit. Kami percaya oleh kuasa darah Anak Domba Allah, hari ini kami dijadikan ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang telah kami terima. Biarlah bertumbuh, berakar dan berbuah yang lebat di dalam kehidupan kami, sehingga menjadi rema dalam hidup kami dan menyelamatkan banyak orang di sekitar kami, termasuk keluarga kami, dan bilangan orang benar semakin bertumbuh dan berkembang biak karena Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tinggal tetap di dalam hidup kami dan selalu baru di setiap harinya. Berkati hamba-Mu yang terkasih yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Gembala sidang kami yang kami kasihi, Bapak Pendeta Haryanto Simanjuntak, bersama dengan istri dan tim yang melayani dan juga keluarganya. Tuhan berkati kemanapun melangkah, tolak maut, tolak celaka, tolak bahaya.
ekstra kuasa, ekstra mujizat, memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk memenuhi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan juga kami mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Haleluya. Dan selanjutnya kami akan membacakan beberapa buah pengumuman selama sepekan. Mohon perhatian jemaat Tuhan bahwa GKI Hope Family Jakarta mengadakan ibadah tengah minggu setiap hari Rabunya. Dan untuk hari Rabu esok tanggal 9 Juli kami mengadakan ibadah tengah minggu jam 7 malam yang lokasinya di Rusunawa Penggilingan di Tower E4 lantai 10 nomor 2 di kediaman Ibu Carolina. Sekali lagi di rumah kediaman Ibu Carolina, Tower E4 lantai 10 unitnya nomor 2. Puji Tuhan, mari kita siapkan waktu kita luangkan waktu untuk dapat beribadah bersama di hari Rabu jam 7 malam. Dan kami GKI Hope Family Jakarta juga mengadakan setiap minggunya ibadah doa puasa, yaitu makan malam terakhir hari Kamis dan berbuka puasa di keesokan harinya jam 4 sore di hari Jumat. Kita percaya dengan berdoa sambil berpuasa sungguh besar kuasanya dalam hidup kita. Kita utarakan sakit penyakit kita ataupun problema kita dengan berdoa berpuasa. Percayalah, iman kita menyelamatkan kita semua. Haleluya. Dan kembali lagi kami hadir minggu depan untuk melayani setiap jemaat Tuhan pada hari Minggu, yaitu tanggal 13 Juli tahun 2025 di tempat ini di GKI Hope Family Jakarta jam 4 sore dalam ibadah raya Minggu Raya. Mari kita undang teman-teman kita, sahabat-sahabat kita untuk dapat bergabung bersama di GKI Hope Family Jakarta yang berada di Ruko Kokan Permata, Blok D Delta nomor 20, Jalan Boulevard Bukit Gading Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan pengumuman yang terakhir, kami mengumumkan kepada setiap jemaat Tuhan bahwa persembahan tidak lagi kami edarkan berupa kantong persembahan, melainkan kami telah menyediakan kotak persembahan yang ada di dekat pintu keluar ruangan ibadah. Apabila jemaat Tuhan ingin memberkati pekerjaan di rumah Tuhan, memberikan persembahannya kepada Tuhan, dapat memasukkannya ke dalam kotak tersebut. Dan bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah secara live streaming ingin memberkati pekerjaan di rumah Tuhan dan ingin menabur, juga dapat melakukan secara transfer ke nomor rekening yang hanya tertampil di layar kaca saudara-saudariku yang terkasih. Kami doakan tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi tidak akan pernah kekurangan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus balaskan puluhan ratusan ribuan kali ganda dan tak terhingga. Dan pengumuman selanjutnya, jemaat Tuhan, atas perkenanan Tuhan kita Yesus Kristus, GKI Hope Family Jakarta mengadakan Family Gathering Day tanggal 5 September menuju Ciater, Bandung. Kita kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kami mengundang setiap jemaat Tuhan, baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini, untuk dapat bergabung bersama-sama. Caranya dengan mendaftarkan diri ke sekretariat gereja kepada Ibu Dormi ataupun Ibu Merina. Dan untuk pembiayaannya bagi dewasa yang telah bekerja berpenghasilan sebesar Rp175.000, dan juga bagi kaum pelajar yang masih SD, SMP, SMA ataupun masih di university dan belum memiliki pekerjaan sebesar Rp130.000. Mari sama-sama kita daftarkan diri kita karena kuotanya sangat terbatas. Haleluya. Demikianlah pengumuman gereja, dan terima kasih untuk setiap perhatian jemaat Tuhan. Mari bersama-sama kita kembali arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tundukkan kepala kita kembali di hadapan Tuhan. Kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur karena hari ini Tuhan kami boleh beribadah dengan khusyuk. Kami boleh menerima santapan firman yang terbaik dari Engkau Tuhan Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Tuhan kami untuk sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan juga kami ucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Kita siap terima berkat yang terbaik dari kerajaan surga. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I'll worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I'll worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name.
bangkit berdiri, sambutlah berkat Tuhan. Is the Lord, oh my soul, oh my soul, I'll worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Sing like never before, sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Sing like never before, sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Kemuliaan buat Tuhan luar biasa. Yesus ajaib buat kita. Sebelum saya memberkati dan kita semua terima berkat Tuhan, saya akan berdoa buat pokok doa yang hari ini disiapkan. Berdoa buat Wilson, Tuhan berikan hikmat sehingga dia bisa menentukan dengan tepat karir apa yang dia akan rintis dengan baik. Kalau Tuhan bekerja di dalam kehidupannya, Tuhan akan mengatur dengan baik. Kemanapun dia melangkah, biarlah semua di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kami berdoa juga buat Kong Apen, dalam setiap kelemahannya, dalam lutut sakitnya, bilur-bilurmu menyembuhkan dan memberi dia kekuatan yang baru sehingga dia bisa tetap melangkah melayani Tuhan dimanapun dia berada. Kami berdoa buat Ian, Tuhan, kami percaya Ian sanggup disembuhkan oleh Tuhan. Ian akan terima mujizat dari Tuhan. Tapi biarlah Tuhan Yesus juga menggerakkan kehidupan untuk bisa melayani orang lain di tengah sakitnya Tuhan. Karena firman-Mu hari ini dengan jelas berkata buat kami semua, Tuhan yang sudah menyembuhkan, dan Tuhan akan memakai hidupnya, mengurapi hidupnya semakin hari dengan sempurna. Ibu Ike juga kami berdoa, sakit saraf kejepitnya Tuhan, apapun itu ya Yesus, kuasa-Mu sanggup melakukan yang terbaik. Apa yang terjepit bisa dibetulkan oleh tangan Tuhan sendiri. Kami percaya itu Bapa. Ibu Ike bisa tetap sehat karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa juga keluarga Helina dan Hendro, buat anaknya Harpe Tuhan dalam setiap keterbatasannya. Anak ini bisa sehat dan kuat karena Tuhan Yesus baik. Saya percaya anak ini akan bertumbuh dengan sehat, tidak ada paru-paru yang terganggu, tidak ada sesuatu yang terganggu dalam pertumbuhannya, karena Yesus sudah bekerja dalam hidupnya, mendatangkan segala kebaikan. Keputusan suami istri ini tentang pekerjaan mereka, maka dalam usaha mereka yang selanjutnya akan mereka lakukan, ajari mereka melangkah dengan iman percaya kepada Engkau Tuhan, betul-betul dalam pimpinan Engkau. Ada petunjuk yang jelas yang Tuhan taruh di hati mereka, hingga waktu mereka melangkah, mereka tidak jadi khawatir karena Tuhan yang menyertai langkah mereka. Terima kasih Yesus. Kami berdoa buat anak Ibu Eti, buat persiapan Dini Tuhan dalam operasi. Kalau Tuhan izinkan Dini menghadapi meja operasi, kami percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang ajaib buat Dini. Tuhan sudah melakukan kepada diri hamba, hal yang sama Tuhan akan kerjakan buat Dini. Dini akan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Dan waktu dia disembuhkan oleh Tuhan, pakai dia lebih heran dan ajaib. Ada banyak cara Tuhan menolong hidupnya. Ada firman-firman yang bisa meneguhkan hatinya. Dan kami percaya mungkin dia terbatas tentang firman Tuhan, tapi Yesus di dalam hidupnya tidak terbatas untuk bisa bertindak bersama-sama dengan dirinya, melangkah, bergerak, memenangkan banyak jiwa. Dia akan tumpang tangan buat orang-orang yang belum pernah kenal Engkau Yesus, dan dia akan bawa jiwa-jiwa itu kepada Tuhan. Dia akan katakan mereka, aku sudah kenal siapa Yesus, kamu juga harus kenal siapa Yesus. Kami berdoa buat Ibu Krista, Tuhan terus beri kekuatan, beri hikmat, beri kemenangan, hingga bisa menyelesaikan banyak tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan hari-hari di tengah-tengah pekerjaannya. Tuhan sumber penghiburan dalam hidupnya, bahkan dalam keluarganya dengan anaknya Arya. Tuhan jaga hidup mereka, jauhkan mereka dari segala sesuatu yang bukan dari datangnya dari Tuhan. Biarlah berkat yang mereka terima hari-hari ini betul-betul berkat datang dari surga. Kami berdoa buat setiap jemaat yang hadir hari ini, mungkin mereka punya kerinduan, punya doa yang sama. Tuhan, Engkau yang tahu hidup mereka, Engkau yang tahu apa yang kesusahan mereka. Tapi hari ini kami belajar, biarlah kami tidak terlalu bicara tentang hidup kami, tapi
kami juga melihat ke kanan, ke kiri, melihat ke depan. Sesungguhnya ada banyak orang yang mungkin juga lebih susah dari kami. Ada banyak orang yang lebih menderita dari kami. Ada banyak orang yang masih hidupnya tertawan dengan si jahat. Ada banyak orang yang hari-hari ini mungkin sedang putus asa. Bawa kami Yesus untuk menghampiri mereka, karena kami percaya jemaat-Mu pasti diberkati oleh Engkau Yesus. Kami percaya jemaat-Mu di tempat ini tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Waktu mereka bekerja dengan keterbatasan mereka, dengan rezeki yang mungkin sedikit mereka bisa peroleh, tapi Kau Allah yang menyertai mereka, yang sanggup memberkati mereka, sehingga sekecil apapun mereka hasilkan selalu ada mujizat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Yesus, beri kami kekuatan sepanjang minggu ke depan dalam aktivitas, pekerjaan, usaha, bahkan pelayanan kami. Tuhan menyertai kami. Bahkan sebagai ibu rumah tangga, Tuhan memberkati kami. Pimpin kami sertai Tuhan di minggu-minggu berikutnya. Tuhan tolong kami bisa hadir ke tempat ini dengan kebaikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau terus bekerja mendatangkan segala kebaikan. Bangsa ini akan diselamatkan Tuhan. Banyak generasi diselamatkan Tuhan. Anak-anak kecil mereka bisa kenal siapa Yesus dalam hidup mereka. Saya percaya gereja ini akan terus Tuhan berkati. Ada orang-orang yang terus Tuhan pakai. Ada orang-orang yang Tuhan kirim. Bahkan hamba-hamba-Mu Tuhan kirim untuk melayani tempat ini. Dan kami berdoa menyerahkan gereja-Mu ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebelum kami berpisah dan mulai, kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai kami. Langkah kami tiba di rumah masing-masing dengan selamat. Kendaraan apapun yang kami pakai, semua di dalam berkat-Nya Tuhan. Sekarang jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan sinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah, Yesus Kristus tidak pernah tinggalkan kita. Yakinlah Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh harapan. Terimalah hikmat, sukacita, damai sejahtera, bahkan penyertaan Roh Kudus yang menyertai hidup saya dan saudara mulai sore hari ini, besok sampai selama-lamanya. Sambil mengucap kitur, kita sama-sama naikkan pujian ini. Nyanyikan haleluya, sungguh ajaib perbuatan-Mu. Nyanyikan haleluya, sungguh besar perbuatan-Mu. Sungguh ajaib perbuatan-Mu, sungguh besar perbuatan-Mu. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita semua. Silakan duduk. Bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah jawaban doaku. Ku bersyukur padamu,